Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kita kembali lagi di Zona Ruminansia. Salam jumpa lagi ya di Zona Ruminansia. Selalu standby dong sobat-sobatku. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih, aku kasih tahu buat kalian untuk selalu subscribe, komen sebanyak-banyak kalian, kritik, pertanyaan, atau mungkin soalan kalian di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu like video kita dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notif terbaru materi-materi dari kami ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian atau sobat-sobat kalian yang lain agar manfaat ilmu yang kita dapat di video kita kali ini bisa tersebar kemanapun. Di hari Selasa ini aku mau tanya dulu dong, gimana kabar kalian? Ya, semoga kabar kalian di hari ini cukup baik dan semangat ya, walaupun kita masih dalam kondisi wabah COVID-19, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk selalu semangat bekerja, beraktivitas seperti biasanya, oke? Oke, kita lanjut ke materi hari ini karena materi hari ini cukup padat dan cukup banyak sekali, oke? Di materi sekarang ini aku akan memberikan materi mengenai persyaratan kandang. Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan sobat dalam pembuatan kandang untuk sapi, antara lain dari segi teknik, ekonomis, kesehatan kandang, meliputi ventilasi kandang, pembuangan kotoran, efisiensi pengelolaan, dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Wow, ternyata persyaratan kandang itu sebenarnya dalam pembuatan kandang itu memerlukan syarat-syarat yang kebantu ya. Oke, kita lanjut aja, kita daripada nanti kita banyak banget ya, lebih baik harus memberikan materinya. Oke, di persyaratan kandang yang pertama adalah pilihan lokasi. Nah, beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi kandang antara lain A. Tersedianya sumber air, terutama untuk minum, memandikan ternak dan membersihkan kandang, kita perlunya sumber air. Kedua adalah dengan sumber pakan. Yang ketiga ada transportasi mudah. Yang keempat area yang ada dan dapat luas. Kelima, jauh dari pemukiman penduduk. Kedua adalah letak pembangunan nih sobat. Yang pertama, mempunyai kondisi lebih tinggi dari lokasi sekitarnya. Yang kedua, tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Maaf tipe ya, maaf udah malam aku buatnya tadi, jadi sedikit ngantuk jadi tipe. Yang ketiga ada agak jauh dengan jalan umum. Yang keempat, air limbah tersalur dengan baik. Ini penting banget karena air limbah ini perlu kita kelola dengan baik. Jadi para peternak harus benar-benar memperhatikan air limbah. Jadi dari yang aku kasih materi ini dari 1 sampai 2 ini, kalau kalian ada pertanyaan atau kurang paham dari 1 sampai 5 untuk penilaian lokasi atau dari letak bangunannya 1 sampai 4 yang belum kalian pahami atau minta penjelasan dari saya, cukup komentar pertanyaan kalian atau kritik di kolom komentar ya. Yang kedua ada konstruksi kandang. Konstruksi kandang harus kuat, mudah dibersihkan, mempunyai sirkulasi udara yang baik, tidak lembab, dan mempunyai tempat penampungan kotoran beserta saluran drainasinya. Konstruksi kandang harus mampu menahan beban benturan dan dorongan yang kuat dari ternak, serta menjaga keamanan ternak dari pencurian. Wow, jadi penataan kandang dengan perlengkapannya hendaknya dapat memberikan kenyamanan sobat pada ternak serta memudahkan kerja bagi petugas dan memberikan pakan dan minum. Pembuangan kotoran dan penanganan kesehatan ternak itu paling penting. Jadi konstruksi kandang itu harus benar-benar diperhatikan. Yang keempat ada bahan. Bagian dan bahan kandang yaitu yang pertama, ini ada apa aja sebelumnya? Sebelumnya aku kasih tahu dulu, dalam pemilihan bahan kandang hendaknya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kalian atau kemampuan produksi kalian ya sobat. Dan tujuan usaha untuk jangka panjang, menengah atau pendek harus diperhatikan banget nih. Pemilihan bahan kandang hendaknya minimal bahan untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun dan memanfaatkan dari bahan-bahan lokal yang banyak tersedia. Jadi dalam pembuatan kandang itu pertama dari segi bahan, yang pertama kalian harus memperhatikan kantong uang Anda sobat. Yang kedua, kiranya bahan-bahan itu dapat ditemukan di lokasi daerah kalian, jadi lebih mudah dalam pembuatan kandang, tidak perlu harus impor atau ekspor, terserahlah itu. Yang penting mudah ditemui bahan-bahannya juga. Oke, yang pertama dari bagian bahan kandang yang pertama ada lantai.
Lantai kandang harus kuat, halaman tidak licin dan tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan dan mampu menopang yang ada di atasnya. Lantai kandang dapat berupa tanah yang dipasang, tanahnya itu ada gitu loh, ada beton atau pasir cemen atau PVC dan kayu yang kena air. Berdasarkan kondisi atlas lantai dibedakan lantai sistem liter dan non liter. Itu nanti kalau kalian ingin tahu mengenai sistem liter dan non liter, kalian bisa komen ya kalau kalian ingin untuk menjelaskan mengenai sistem liter dan non liter. Nah, lantai kandang harus sesuai lalu terjaga drainasenya atau aliran airnya juga. Kemiringan lantai berkisar antara 2-5%. Artinya apa sobat? Setiap panjang lantai 1 meter, maka ketinggian lantai bagian belakang menurun sebesar 2-5 cm. Ini perlu diperhatikan banget ya untuk kondisi lantainya itu dibuat miring. Kemiringan lantai itu 2-5%. Yang B ada kerangka, dapat terbuat dari bahan besi beton, kayu, dan bambu disesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada. Kalau kalian sobatku ingin aku menunjukkan lantai kandang atau kemiringan lantai kandang bentuknya seperti apa, kalian komen di bawah ya. Insya Allah nanti kalau kalian banyak vote untuk aku jelasin mengenai lantai kandang, aku akan memberikan materi itu buat kalian. Tapi sebelumnya komen dulu dong kalau kalian perlu sih. Kedua ada atap kandang. Nah, atap kandang ini terbuat dari bahan genteng, seng, rumbia, asbes, dan lain-lain. Daerah panas atau dataran rendah sebaiknya menggunakan bahan genting sebagai atap kandang. Kemiringan atap untuk bahan genting adalah 30-45%, asbes atau seng sebesar 15-20%, dan rumbia atau alang-alang sebesar 25-30%. Kemudian atap untuk dataran rendah 3,5-4,5 meter dan dataran tinggi 2,5-3,5 meter. Bentuk dan model atap kandang hendaknya menghasilkan sirkulasi udara yang baik di dalam kandang, sehingga kondisi lingkungan dalam kandang memberikan kenyamanan ternak. Berdasarkan bentuk atap kandang, beberapa model atap ada atap monitor, semi monitor, gable, dan shed. Nah, model atap untuk daerah tinggi hendaknya menggunakan shed atau gable. Sedangkan untuk dataran rendah adalah monitor atau semi monitor. Yang kedua adalah lorong atau yang merupakan jalan terletak di antara dua kandang individu untuk memudahkan pengelolaan seperti pemberian makan, minum, dan pembuatan kotoran. Nah, begini. Untuk bentuk atap kandang nih ada atap monitor, atap semi monitor, shed, dan gable. Kalau kalian ingin menjelaskan mengenai bentuk atap kandang nih, ingin aku menjelaskan, kalian komen di bawah ya biar aku semangat untuk menjelaskan bentuk atap kandang di video selanjutnya. Tapi kalau kalian mau sih, makanya pertanyaan atau penjelasan atau keinginan kalian jika kalian ingin memberikan jika kalian ingin aku menjelaskan bentuk atap kandang, oke? Kelima ada peralatan kandang. Wow, peralatan kandang ini juga penting banget nih. Beberapa perlengkapan sih, maaf lagi kan. Beberapa perlengkapan kandang untuk sapi potong itu meliputi sapi potong, sapi perah juga meliputi palungan, yaitu tempat makan, tempat minum, saluran drainase, tempat penampungan kotoran, gudang pakan, dan peralatan kandang. Sampai itu harus dilengkapi dengan tempat penampungan air yang terletak di atas tangki air yang dibuka dengan pipa ke seluruh kandang. Yang pertama, perlengkapan kandang tadi yang kutunjukkan adalah palungan. Palungan merupakan tempat makan dan tempat minum yang berada di depan ternak, terbuat dari kayu atau tembok dengan ukuran mengikuti lebar kandang. Nah, individu yang mempunyai lebar kandang sebesar 1,5 meter, maka panjang tempat pakan berkisar berapa nih sobat kira-kira? Antara 90-1 cm, dan tempat minum berkisar antara 50-60 cm. Sedangkan lebar palungan adalah 50 cm, dan tinggi bagian luar 60 cm, dan bagian dalam sebesar 40 cm. Oke. Nah, ada selokan. Selokan adalah saluran pembuangan kotoran dan air kencing yang berada di belakang kandang individu. Yang C ada tempat penampungan kotoran. Tempat penampungan kotoran penampungan yang terletak di belakang kandang, ukuran kandang dan disesuaikan dengan kondisi lahan dan tipe. Yang terakhir
terakhir adalah peralatan kandang. Beberapa peralatan kandang yang banyak digunakan untuk kandang sapi, sapi perah meliputi yang pertama ada sekop, 2 sapu lidi, kasih 4 kali sapi. Yang kelima adalah kereta dorong. Oke, selesai. Kalau kalian tadi selama aku menjelaskan materi kecepatan atau sedikit tergesa-gesa, aku mohon maaf banget. Kalau kalian ingin untuk aku mengulang materinya atau yang kurang paham, tolong berikan pertanyaan kalian di kolom komentar ya, agar aku bisa memperbaiki diri aku atau memberikan materi kepada kalian yang belum jelas lagi, akan aku jelaskan lagi, oke? Dan tunggu di next episode, aku akan memberikan materi yang lebih menarik lagi atau yang lebih beda lagi, oke? Dan di materi selanjutnya nanti berkaitan dengan pandangan sih kayaknya. Kalau kalian mau aku menjelaskan kandang lebih detail, boleh tulis di kolom komentar apa mau kalian. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai kandang berdasarkan bentuk dan fungsinya. Jadi kalian tunggu ya video materi selanjutnya ya sobat. Standby terus di Zona Ruminansi ya sobatku, karena di video selanjutnya kita masih membahas mengenai kandang, dan ini materi cukup penting banget buat kalian yang lagi memulai usaha atau kalian yang belum memahami mengenai kandang untuk peternakan kalian. Oke, sebelum aku tutup, jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, like, nyalakan tombol loncengnya, dan juga share teman kalian ya sobat. Share video ini ke semua sobat kalian lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua dan buat orang lain juga. Sebelum aku tutup, sampai jumpa lagi di Zona Ruminansi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.